Semua saya rindu ingin menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku dari dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu." Firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 9 berkata bahwa kita harus mentaati firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi perkataan Tuhan kepada kita supaya kita hidupi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu bukan saja kita dengar baru kita hilangkan, tidak. Namun firman Tuhan itu adalah sebagai benih yang Tuhan sudah berikan, dan kita adalah tanahnya, di mana ketika Tuhan sudah memberikan firman-Nya, sehingga kita harus yang namanya itu menyuburkan benih tersebut, sehingga benih tersebut bisa bertumbuh dan berbuah. Dalam kehidupan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih. Apa maksud daripada Tuhan kalungkanlah kasih? Artinya dalam setiap kehidupan kita, kita harus yang namanya itu menghidupi dalam kasih. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu tidak mempunyai kasih, semua itu tidak ada faedahnya. Kasihlah yang menjadi pertama dari buah roh. Kasihlah yang menjadi bukti kita sebagai orang-orang Kristen. Karena kasih Tuhan yang mengajarkan kita, kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya kita mempercayai Tuhan dengan segala hal. Dalam arti ketika Tuhan memfirmankan kita mengasihi musuh, kita harus melakukan. Karena itu kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dan meskipun keadaan begitu sulit, meskipun masalah begitu rumit yang kita hadapi, namun ketika kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, kita tidak takut, kita tidak gentar, dan kita tidak bimbang. Untuk itu, mari lakukan perintah Tuhan, mari renungkan firman Tuhan, supaya perintah Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kasih itu kita kalungkan dalam kehidupan kita. Aku memberikan perumpamaan, ada seorang bapak-bapak mempunyai satu keluarga kecil, di mana ketika dia ingin bekerja di luar kota, namanya Bapak Fikri, dan dia mempunyai seorang istri dan serta mempunyai seorang anak yang masih kecil, dan dia meninggalkan istri serta anaknya untuk bekerja di luar kota, dan dia bekerja dan mendapat seorang bos. Dan selama dia bekerja, singkat cerita, dia sudah 20 tahun bekerja dan dia tidak pulang, dan dia tidak melihat istri maupun anaknya yang masih kecil itu selama 20 tahun. Namun ketika dia ingin pamit pulang kepada bosnya, karena dia 20 tahun tidak pulang dan bosnya mengizinkannya, dan ketika bosnya mengizinkannya, bosnya memberikan dua pilihan dalam dirinya ketika dia ingin berangkat pulang. Bosnya memberikan satu pilihan. Yang pertama, bosnya memberikan uang senilai 2 juta, dan yang kedua, bosnya memberikan yang namanya itu satu rantang, di mana isi rantang ada 3 bagian, dan bosnya berkata isi rantang tersebut adalah roti. Dan Bapak Fikri ini memilih untuk yang dia bawa adalah rantang tersebut, sehingga uang tersebut dia tidak bawa. Namun dia tidak tahu apa arti isi semua itu. Dan ketika dia pulang, bosnya juga memberikan perintah kepada dia. Yang pertama, dia tidak boleh mencari jalan pintas. Yang kedua, dia tidak boleh yang namanya itu mencari tahu yang tidak perlu diketahui. Yang ketiga, dia tidak boleh cepat-cepat mengambil keputusan. Ketiga ini, perintah ini disampaikan bosnya kepada Bapak Fikri ini ketika dia ingin pulang kembali bersama keluarga kecilnya. Dan ketika perintah ini dia dengar, dan ketika itu dia pulang. Namun ketika dia pulang, dia ingin mencari jalan pintas
Nah, ketika dia mencari jalan pintas, ada begitu teriak-teriakan warga karena ada maling. Dan ketika itu dia mengingat perkataan bosnya untuk tidak mencari jalan pintas. Dan yang kedua, ketika dia tidak jadi berjalan melalui jalan pintas tersebut, dan ketika dia menginap di penginapan, dia menginap karena hari sudah larut malam. Dan ketika hari sudah larut malam, terdengar suara jeritan-jeritan, dan dia ingin mencari tahu suara jeritan tersebut. Dan dia mencari tahu, namun tidak lama kemudian dia mengingat pesan bosnya untuk tidak mencari tahu yang tidak perlu diketahui. Dan besok paginya dia melihat bahwa orang-orang yang teriak-teriak semalam itu adalah orang-orang yang sedang mengalami yang namanya itu kejadian pembunuhan. Dan dia berkata, untung saja saya mengingat nasihat dari bos saya maupun perintah dari bos saya. Dan ketika itu dia lanjut berjalan untuk pulang kembali bersama keluarga kecilnya, untuk menemui keluarga kecilnya. Dan yang ketiga, dia sudah dalam perjalanan dan dia melihat ada seseorang yang memeluk istrinya, seseorang yang sudah besar badannya, dan dia tidak tahu usianya berapa, dan dia masih muda, seseorang muda yang memeluk ibunya. Dan ketika itu dia sangat marah dan dia ingin membunuh seseorang yang memeluk istrinya tersebut. Namun istrinya tersebut langsung melarang dia, dan dia berkata, itu adalah anak kita. Kau sudah lama tidak pulang selama 20 tahun dan kau meninggalkan dia masih kecil, sehingga dia sudah besar karena selama 20 tahun kau tidak pernah menjumpai, sehingga kamu tidak tahu bagaimana pertumbuhan tumbuh kembangnya. Dan inilah anak kita, dia memeluk aku karena aku rindu dengan engkau, sehingga dialah yang menjadi kasih, sehingga kepada dialah kasih sayangku. Dan ketika itu dia menyadari bahwa pesan dari bosnya untuk tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Apa inti dari cerita tersebut? Bahwa dalam kehidupan kita harus yang namanya itu mentaati perintah, terlebih firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Mungkin ada begitu banyak perintah dalam dunia ini yang tidak sempurna, tapi perintah Tuhan sudah sempurna, meskipun terkadang dalam logika kita itu tidak sampai. Untuk itu renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kalungkan itu kasih dalam hati kita, dalam leher kita, dan percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, agar kita taat serta percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita kuat. Kita yang namanya itu seperti batu yang ketika ombak laut menerjang, kita tetap berdiri kokoh. Seperti kita seseorang yang membangun rumah di atas batu. Ketika banjir bandang menerjang, kita tetap kokoh dan tidak yang namanya itu tumbang. Untuk itu percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati, karena ketika kita mempercayai Tuhan, tidak ada yang kita takutkan. Seperti Daniel berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.